jalan siang makan ketupat, jangan lupa beli es. Semoga tetap semangat dan salam sukses. Saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya berjumpa kembali dengan Anda, para pengusaha dan para pemilik bisnis dimanapun Anda berada, di dalam webinar session saya yang berjudul Business Transformation. Mudah-mudahan session ini bisa membuka pikiran Anda dan wawasan Anda sehingga bisnis Anda semakin berkembang luar biasa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan Hendra Hilman International Business Speed Up Solution dan juga bisnis klinik yang ada di Bandung. Kami fokus untuk membantu para pengusaha di Kota Bandung dan juga Jawa Barat dan Indonesia untuk membantu mereka dalam hal pengembangan bisnis dan juga solusi bisnis dan juga pengembangan tim dan juga membantu dalam hal bagaimana pengusaha dapat meningkatkan profit dan juga sales di bisnis mereka. Jadi tujuan dari Hendra Hilman International sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada setiap permasalahan bisnis yang ada. Klien-klien kami yang sudah mempercayai Hendra Hilman International adalah sudah banyak sekali, mulai dari perbankan, hotel, otomotif, transportasi, pabrik, distributor, retail, toko handphone, barbershop, fitness center, dental clinic, dan masih banyak lagi. Nah, seiring dengan perjalanan kami, tentunya kami banyak menemukan hal-hal yang menarik dan sangat penting untuk para pengusaha agar dapat mengembangkan dan juga berkembang bisnis mereka. Kami memberikan beberapa arahan dan juga tips dan juga strategi-strategi agar bisnis Anda dan bisnis Anda dimanapun dapat semakin berkembang dan juga semakin sukses. Nah, marilah kita mulai webinar kita yang berjudul Business Transformation. Apakah Anda sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai webinar ini. Sebelumnya saya akan mengetes ya, seberapa sehatkah bisnis Anda atau seberapa sehatkah Anda di dalam menjalankan bisnis. Ada konsep yang berbicara bahwa bisnis ibarat adalah kesehatan. Jika saya dapat mempunyai bisnis yang sehat, maka bisnis saya semakin berkembang, profit saya semakin bertambah, tim saya semakin produktif, dan profit saya semakin luar biasa. Dan tentunya bisnis saya semakin berkembangannya luar biasa baik. Nah, sebelumnya kita coba tes ya, apakah saya sebagai pemiliknya sehat menjalankan bisnis saya? Pertama adalah, coba Anda jawab pertanyaan ini. Apakah saat ini Anda lelah, sudah capek, sudah jenuh bekerja di dalam bisnis sendiri, bahkan Anda menjadi seperti mesin di dalam bisnis Anda. Karena apa? Karena Anda bekerja untuk bisnis. Bukan hanya untuk bisnis, tapi Anda juga bekerja untuk bank, untuk customer, untuk karyawan, untuk supplier yang setiap hari Anda datang ke kantor untuk memastikan apakah penghasilan saya cukup untuk membayar hutang bank, cukup untuk membayar bunga bank, cukup untuk membayar supplier dan sebagainya. Berarti saya bekerja seperti mesin. Ya, bayangkan kalau Anda melihat AC di dalam kantor Anda, AC itu terus-terusan jalan terus, nggak pernah berhenti-berhenti, terus setiap hari jalan ya, full gitu ya. Mungkin 3 bulan berturut-turut jalan, nggak pernah dimatiin, nggak pernah dibersihin. Kira-kira kondisi AC-nya seperti apa? Ya, kondisi komputer Anda setiap hari nyala, terus dipakai, terus dari pagi, siang, sore, malam dipakai terus, tidak pernah didefrag, tidak pernah dibersihin, tidak pernah diservis. Apa yang terjadi terhadap komputer Anda? Nah, mesin aja ada downtime-nya, ya, perlu ada perawatan berkala. Nah, bayangkan kalau Anda bekerja seperti mesin, berarti bagaimana kondisi kesehatan Anda? Nah, ini tentunya tidak sehat. Berikutnya, apakah saat ini Anda kehabisan waktu untuk keluarga karena Anda terlalu sibuk? Artinya apa? Anda setiap hari kerja keras, setiap hari Anda datang ke kantor rajin luar biasa. Nah, yang ironis adalah begini. Banyak bisnis-bisnis yang gagal justru karena pemilik bisnisnya yang saking bekerja keras. Jadi kalau ada pemikiran bahwa saya kalau mau sukses harus kerja keras, ternyata salah.
Banyak pengusaha-pengusaha yang gagal, banyak pengusaha yang mengalami kenapa kok profit kayak saya kok turun gitu ya. Kenapa kok tim sales saya malah tidak berkembang, padahal saya udah kerja keras. Nah, ada yang salah. Ternyata kerja keras itu tidak jaminan bisnis bisa sukses. Berarti apa jaminannya bisnis sukses? Bisnis sukses adalah jaminannya sebetulnya adalah Anda harus bekerja cerdas. Melihat kondisi situasi bisnis zaman sekarang, dengan ekonomi zaman sekarang, dengan juga kesempatan yang ada, dengan perubahan zaman, dengan juga perubahan perilaku konsumen yang berbeda, Anda harus menyesuaikan dengan itu. Tentunya dengan cara-cara yang lebih cerdas. Memang betul harus kerja keras, tetapi juga harus kerja cerdas. Bagaimana supaya Anda bisa kerja cerdas? Anda harus meningkatkan pengetahuan Anda dan ilmu-ilmu Anda dalam menjalankan bisnis. Nah, tapi pertanyaannya, saya bagaimana mau meningkatkan ilmu saya kalau waktu saya habis di dalam bisnis saya sendiri? Nah, otomatis ini aja saya tidak pernah punya waktu untuk keluarga, ya kan? Saya sibuk sekali. Nah, tentunya ada caranya bagaimana saya bisa menjalankan bisnis, bukan saya bekerja kepada bisnis saya, tetapi bisnis saya yang bekerja untuk saya. Ya, coba lihat pertanyaan kedua. Sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Nah tadi, apakah Anda mau bekerja untuk bisnis atau Anda mau bisnis Anda yang bekerja untuk Anda? Anda mau yang mana sebagai pengusaha? Pasti jawabannya adalah pengen punya bisnis yang bisa bekerja untuk Anda. Nah, saya yakin kita semua pengen agar kita punya bisnis yang dapat bekerja untuk saya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan di slide selanjutnya. Supaya kita bisa punya bisnis yang dapat bekerja tanpa saya atau tanpa Anda, ada syaratnya tentunya. Ada 3 syarat. Pertama apa? Pertama, kalau saya pengen punya bisnis yang bisa bekerja, berjalan untuk saya adalah bisnis tersebut harus saya buat menguntungkan dulu. Kalau bisnis ini tidak menguntungkan, kalau profitnya juga tidak ada, bahkan setiap hari malah kita banting-banting harga karena kita masih melawan kompetitor yang banting-banting harga, otomatis menurunkan profit kita, bagaimana bisa untung? Atau bisa jadi bisnisnya mungkin sudah untung, sudah ada profit. Kalau Anda cek laporan keuangan profit perusahaan Anda, mungkin ada untung. Tetapi begitu Anda cek ke bank, ternyata cashnya nggak ada. Anda harus suntikan dana terus dengan tabungan Anda. Karena apa? Karena mungkin Anda melakukan banyak piutang di mana-mana. Dan Anda tidak mampu untuk menagih piutang tersebut sehingga dibayarkan on time. Dan Anda mungkin juga kesulitan untuk mencari orang ya yang bisa Anda percaya untuk bisa menagih dengan jujur. Nah, itu dia. Jadi, hal pertama supaya bisnis bisa bekerja tanpa Anda adalah Anda harus membuat bisnis Anda menguntungkan. Itu poin dasar sekali. Jadi, kalau saat ini Anda merasa bisnis tidak menguntungkan, langkah pertama Anda, buatlah menguntungkan, buatlah sangat profitable. Berikutnya, dapat diduplikasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jika Anda saat ini menjalankan bisnis, tetapi semuanya masih Anda yang 100% yang paling tahu, Anda yang paling pinter, Anda yang paling ngerti, Anda yang paling menguasai ininya, itunya, dan semuanya macam. Jadi bayangkan kalau Anda tidak masuk ke kantor hari itu, tim itu bingung mesti mengerjakan apa, karena semua kuncinya ada di Anda. Sampai kunci pintu di Anda, kunci gembok Anda punya 5 gitu ya, kunci gudang di Anda juga, kunci mobil Anda pegang, semuanya di Anda. Jadi karyawan Anda pada saat Anda nggak datang, mereka masih nunggu di luar, nunggu gitu loh, karena mereka semuanya menunggu Anda. Nah, bagaimana kalau Anda seperti itu, bisnisnya bisa diduplikasi? Semua kunci-kunci Anda yang pegang, semua bahan-bahan Anda yang tahu, semua teknis-teknis Anda yang ngerti, semua file-file di komputer Anda juga yang tahu. Susah. Tapi pertanyaannya begini, Coach, kalau saya kasih tahu karyawan saya, nanti mereka jadi tahu dong rahasianya. Terus kalau mereka tahu rahasianya, nanti mereka pinter. Setelah pinter, nanti mereka bisa buka sendiri. Terus jadi kompetitor saya. Nah, daripada begitu, udahlah saya jalanin sendiri aja. Nah, kembali lagi, ini adalah satu pemikiran atau satu keputusan yang Anda harus putuskan di dalam bisnis Anda atau dalam menjalani bisnis Anda. Kalau Anda putuskan bahwa oke, semua memang harus sama saya dan semua teknis-teknis harus saya pegang, rahasia-rahasianya harus sama saya, ya selama-lamanya Anda akan punya bisnis yang sekuat Anda. Ya, Anda punya tangan 2, kaki 2. Sebesar-besarnya segitu, sebisa-bisanya Anda kontrol. Tidak mungkin dapat bisa ekspansi.
Kalau Anda pengen punya bisnis yang bisa diekspansi, bisa Anda punya waktu untuk keluarga, Anda harus bisa punya sistem bisa diduplikasi. Tapi gimana coach kalau saya nanti karyawannya pintar? Saya kasih ilustrasi begini kepada Anda. Apakah Anda tahu McDonald? Ya, apakah Anda tahu Burger King? Apakah Anda tahu brand-brand yang sudah besar di dunia yang mereka saat ini mungkin sudah di beberapa negara? Ya, Starbucks lah kalau kita melihat. Pertanyaannya, apakah ownernya ada di sana? Atau kita melihat di Indonesia deh yang saat ini, oke, nama orang Indonesia juga sudah keren kok, ya. Misalnya kita bilang Ciputra deh, Ciputra punya hotel banyak, ya. Tapi pertanyaannya, apakah Ciputra, kalau Anda masuk ke dalam satu hotel Citra 1, Citra 2, Citra 3, masih ada pakcinya di sana benar-benar hitung uang, hitung bon-bon gitu masih ada nggak? Nggak ya. Ternyata ya, nah ternyata Pak Ciputra nggak ada di sana. Tapi hotelnya semua berjalan dengan baik, dengan tanpa kehadiran ownernya. Mungkin ownernya datang, cuman mungkin datangnya ya bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, ya kan? Tetapi bisnis tetap berjalan. Kok bisa seperti itu? Nah pertanyaannya, kalau kita anggap Hotel Ciputra tadi, ya ada karyawan yang mulai bekerja dari OB lah, ya dari mulai dia nggak bisa apa-apa, lulus sekolah langsung melamar kerja tanpa pengalaman, langsung diterima di Hotel Ciputra, bekerja sebagai OB. Setelah OB bagus, naik jadi satpam. Satpam bagus, naik sedikit jadi supervisor satpam. Supervisor satpam naik sedikit jadi supir, driver, karena ternyata bisa nyetir dan ternyata tahu jalan. Jadi supir, sudah jadi supir ternyata jadi head of supir, head of driver, karena mengerti mesin, mengerti mobil, mengerti segala macam. Sudah jadi asisten driver atau head of driver, masuk ke operational, jadi asisten operational, masuk sebagai supervisor operational, naik lagi jadi manager operational, naik lagi jadi sales manager, naik lagi jadi general manager. Akhirnya dia sangat mengerti banget bagaimana operational hotel itu sudah dijalankan di dalam sebuah bisnis hotel. Apa yang terjadi? Si karyawan ini, sebutlah misalnya namanya si Alex. Alex ini tiba-tiba kesambar petir. Lalu dia bilang, kalau gitu saya pengen bikin bisnis hotel juga karena pengalaman saya di hotel sangat luar biasa. Terus lalu dia bikin buku bagaimana caranya menjalankan bisnis hotel dengan sangat profitable dan sebagainya dan sebagainya. Lalu dia bikin hotel sendiri. Pertanyaannya, apakah hotel yang dia buat Alex ini bisa nggak menyaingi Hotel Ciputra yang ada di Indonesia? Mungkin bisa, tetapi tidak mudah. Dan perlu banyak pengorbanan, perlu banyak perjuangan, perlu banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Dan cost tentunya yang juga besar. Ya. Dan juga waktu yang harus dikorbankan juga besar. Banyak karyawan yang setelah dia keluar dari perusahaan, lalu membangun bisnis sendiri, apa yang terjadi? Malah waktunya lebih tersedot. Malah keluarganya lebih komplain. Kenapa? Karena dulu bekerja cuma waktu jam kerja saja, setelah keluar dari perusahaan harus semuanya dilakukan sendiri. Jadi nggak gampang juga mau keluar dari perusahaan, bikin brand sendiri, dan lalu bisa bersaing dengan brand besar. Nah, tetapi kita tidak bisa mencegah mereka. Nah, tapi balik lagi yang paling penting adalah apa sih yang kita lihat? Apakah sistem duplikasi ini atau waktu yang paling mahal? Nah, banyak pengusaha yang berpikir, coach, waktu paling mahal. Kenapa? Karena berapapun kita punya uang, tidak dapat membeli waktu. Nah, jadi kalau Anda pengen punya bisnis yang bekerja untuk Anda, harus dapat diduplikasi. Nomor 3 adalah jika Anda pengen punya bisnis yang bisa bekerja tanpa Anda harus memiliki tim manajemen atau core team, tim inti yang dapat diandalkan. Ya, apakah Anda punya tim yang dapat diandalkan? Artinya apa diandalkan? Anda berikan satu instruksi, Anda berikan satu arahan, mereka langsung ngerti dan melakukan hal tersebut sesuai dengan ekspektasi Anda. Berapa banyak Anda punya tim yang bisa Anda andalkan seperti itu? Atau saat ini Anda punya tim sih, tapi kadang-kadang suka hard eating. Apa tuh hard? Hard adalah hati, eating makan. Suka capek hati, suka makan hati gitu loh. Anda kasih tahu ini ternyata salah. Ya, Anda suruh begini-begini, instruksinya begitu, padahal Anda sudah begitu jelas menginstruksikan, tapi ternyata aduh coach, gregetan deh, pengen saya yang jalanin sendiri. Nah, kalau seperti itu berarti Anda harus mulai mencari tim yang bisa Anda andalkan, memilih tim yang bisa Anda andalkan. Tapi ada pemikiran begini, coach, aduh coach, saya udah pasang iklan di mana-mana, cari sana sini, cari referensi sana sini, susah, beneran susah. Nah, hati-hati, jika Anda punya pola pikir, cari karyawan susah, selama-lamanya amin, susah. Hati-hati juga kalau Anda punya pola pikir seperti ini. Coach, kayaknya nggak mungkin bisnis saya bisa ditinggal, maka nggak mungkin.
Semakin Anda bilang seperti itu, semakin bisnis Anda tidak dapat ditinggal. Dan semakin Anda menjadi mesin di bisnis Anda sendiri. Nah, tapi kalau Anda bisa mengubah paradigma itu, memang cari karyawan bagus itu tidak mudah. Kenapa seperti itu? Kenapa Anda berpikir bahwa karyawan yang bagus susah dicari? Kenapa begitu? Karena Anda belum tahu caranya. Kalau Anda sudah tahu caranya, ternyata bisa. Bahkan ada klien-klien kita yang saya coach langsung, sampai antri yang melamar. Ya, baru dibuat iklannya, masukin ke salah satu media sosial, langsung banyak yang melamar, antri, sampai ownernya bingung, ini mau ditaruh di mana ya tempatnya, bisa nggak cukup nih kantor saya. Ya, kalau Anda tahu caranya dan tahu diterapkan di bisnis Anda bisa mendapatkan calon karyawan yang qualified, ya, bukan yang cupu, ya, tapi yang qualified dan bisa antri. Nah, rahasia berikutnya adalah Anda harus punya tim yang bisa Anda andalkan. Dan ingat, tim tidak direkrut, tapi tim dibangun. Sekali lagi, tim tidak direkrut, tapi tim dibangun. Berarti setelah Anda merekrut mereka, Anda harus membangun mereka, membuat mereka, memaintain mereka, membuat mereka lebih perform, lebih berprestasi. Itu tugas Anda. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk membangun tim Anda, bisa jadi tim yang Anda sudah capek merekrut bisa juga keluar. Dan kita tidak mungkin bisa menggaransi karyawan stay selama-lamanya di dalam perusahaan. Walaupun ownernya sudah memikirkan bagaimana cara mengikat mereka dalam tanda kutip. Tetap aja yang namanya tim, pasti mereka punya visi dan segala macam, akan ada salah satu sehari bisa keluar. Ada mungkin yang bisa selama-lamanya amin bekerja, tetapi kita tidak bisa menggaransi. Nah, ini adalah 3 syarat jika Anda ingin punya bisnis yang dapat bekerja tanpa Anda. Berikutnya, saya akan membahas di dalam webinar ini, saya akan membahas adalah 7 gejala pengusaha yang tidak sehat. Sebelum kita bicara mengenai bagaimana saya harus punya bisnis yang dapat berjalan untuk saya harus cek dulu, apakah saya sebagai pengusaha itu sehat apa enggak? Kalau Anda nggak sehat, harus disehatkan dulu. Kalau nggak sehat, bagaimana menjalankan bisnis, ya? Oke, nah, gejala pertama, apakah saya dalam bekerja di bisnis saya sering lembur? Atau mungkin saya shift sampai shift 3. Jadi shift pertama yaitu Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Lalu istirahat sebentar, makan malam, jam 6, setengah 7 jalan lagi sampai jam 9 malam shift 2. Atau jam 10 malam shift 2. Lalu istirahat sebentar, nonton Metro TV, nonton Net TV, lihat Sule begitu ya. Lalu lanjut sampai jam 2 pagi. Berarti shift 3 Anda lakukan sendiri. Misalnya saya mesti saya punya bisnis kuliner, saya mesti masak sendiri, saya ke pasar sendiri, saya potong-potong bawang sendiri, semua saya lakukan. Juga mengurus anak juga saya semua, ya. Wah, semua saya deh. Nah, ada pengusaha yang bilang dengan saya, dia punya pabrik, dia bilang begini, "Coach, saya punya pabrik ya. Di pabrik saya tuh mesin tim jalan 3 shift. Karena kebetulan puji Tuhan pesanan lagi banyak. Dan saya lihat 3 shift itu 3 shift 3 orang yang berbeda. Saya pikir-pikir, saya 3 shift saya sendiri. Bagaimana saya nggak capek nih? Bagaimana saya nggak lelah? Apa saya nggak sehat?" Nah, jika Anda kena gejala ini, siap-siap. Anda harus benar-benar mengubah cara kerja Anda. Kalau nggak, selama ini Anda akan kewalahan. Dan ini bukan pengusaha yang benar-benar menjalankan bisnis dengan baik. Gejala berikutnya, saya pernah nonton film, ya, baru-baru inilah, masih hangat, yaitu Sabtu Bersama Bapak. Nah, film itu ternyata cukup ramai, banyak yang minat, banyak yang nonton juga. Kebetulan saya juga menonton. Cukup bagus ya, emosional bagus. Nah, tapi gejala berikutnya adalah Sabtu Minggu bersama laptop. Jadi Sabtu Minggu yang seharusnya kita gunakan untuk dengan keluarga, acara mereka, hiburan, main bersama, ataupun ya bareng-bareng dengan mereka, Anda juga harus bekerja, harus bersama laptop. Kayaknya kalau nggak laptop tuh nggak tenang pikirannya gitu ya. Mungkin anak Anda di sebelah Anda atau sambil main-main, tetapi pikiran Anda 85% bahkan sampai 100% di laptop. Jadi Anda ngomong seperti kayak pesan berlalu begitu ya. Anda nggak memperhatikan mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya kalau 2 kali ditanya, "Pak, Ma, begini-begini ya." "Oh iya ya Pak, anak lagi sibuk lah. Ya, jangan ganggu ya, jangan, Mama lagi sibuk ya." Mereka akhirnya main sendiri. Ya, main sendiri itu dan sebagainya. Dan dia merasa, "Nih kayaknya susah nih, papa mama sibuk, ya udahlah kita main sendiri." Dan waktu terus berlalu dan kita tidak sadar perkembangan mereka seperti apa. Ya, hati-hati jika Anda kena gejala ini, Anda juga harus cepat-cepat cek. Berarti ada yang salah. Berarti sistem saya tidak baik. Berarti saya selama ini masih benar-benar jadi Superman atau Superwoman.
Gejala berikutnya, hati-hati kalau saking saya begitu sibuknya setiap hari, ya, bahkan saya setiap hari bekerja keras, yang tadinya saya bekerja keras untuk keluarga, untuk uang keluarga, tetapi ironisnya saya bekerja keras untuk keluarga dan keluarga itu tidak mengenal saya. Sedih nggak sih? Sedih banget ya. Anak-anak malah manggilnya jadi om. Om, apa kabar om? Udah lama nih nggak kenal. Tante, gimana kabarnya? Iya. Udah lama nggak ketemu tante ya. Terakhir ketemu kapan? Ya, 2 minggu yang lalu ya. Oh iya. Bahaya kalau seperti itu. Dan anak lebih dekat dengan pembantu atau babysitter. Nah, berarti apa yang terjadi? Ini pun Anda harus benar-benar mencek. Apakah saya saat ini begini? Kalau begini, ini benar-benar sudah tidak sehat. Bayangkan kalau anak itu tumbuh tidak dengan supervisi dari orang tuanya, mau jadi apa pertumbuhan anak ini? Padahal anak ibarat kertas putih. Apapun yang kita tulis di dalam kertas itu adalah menjadi satu bahan atau menjadi salah satu nilai-nilai, value yang mereka akan tanamkan untuk menjadi bekal mereka kelak. Bayangkan kalau kertas putih itu ternyata ditulisnya bukan dengan Anda, mohon maaf dengan yang lain, Mbak atau siapapun yang mungkin tulisannya berbeda, apa yang mereka tanamkan di dalam hidup mereka itu akan berbeda. Ya, apalagi dengan gadget-gadget, teknologi dan game-game dan video YouTube di mana-mana yang banyak informasi-informasi yang belum tentu baik untuk anak-anak, mereka akan bisa dapatkan untuk itu gratis. Karena zaman sekarang usia 2-3 tahun sudah main gadget, bahkan lebih pintar dari orang tuanya. Mereka bisa download sendiri, bisa download application sendiri, bisa download di Play App sendiri. Banyak sekali hal-hal yang bisa mereka dapatkan. Nah, bayangkan kertas putih itu dicoret-coret oleh informasi, hal-hal, video-video, apapun pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Apakah Anda akan biarkan anak-anak tumbuh dengan demikian? Stop. Kalau Anda saat ini melihat kondisi seperti itu, cepat-cepat stop it. Ubah gaya Anda, ubah cara Anda, ubah time management Anda. Oke, berikutnya gejala keempat. Hati-hati kalau Anda sudah kena 2 atau 3 gejala saja, berarti cepat-cepat harus ke dokter, gitu ya. Harus benar-benar konsultasi dan mengubah cara Anda. Kalau enggak, bukan aja Anda yang nggak sehat, bisnisnya tidak sehat, anak Anda pun tidak sehat. Apakah Anda mau? Tentunya tidak. Nah, mari kita lanjutkan. Gejala keempat adalah sales atau penjualan di bisnis Anda berbanding lurus dengan kesehatan Anda. Artinya apa? Kalau Anda sehat, sales bagus karena Anda kasih energi yang bagus kepada tim sales Anda. Anda punya energi, punya motivasi, punya pikiran positif yang benar-benar bisa memotivasi sales sehingga salesnya naik. Tetapi kalau Anda saat galau, kondisi lemah, misalnya kita lagi lesu dan sebagainya, otomatis salesnya juga turun. Karena mereka mengandalkan Anda 100%. Jadi hati-hati kalau seperti ini. Sales naik bukan berbanding lurus kepada sistem dan kepada strategi, tetapi kepada Anda. Nah, hati-hati ya. Jika seperti ini, cepat-cepat Anda harus juga mencek juga, bahaya ya. Berikutnya, Anda merasa bisnis tidak bisa ditinggal. Nggak mungkin coach bisa saya tinggal karena saya mesti mengontrol semuanya tuh, satu-satu karyawannya harus saya kontrol setiap mulai dari masuk kerja, absen, lihat absen, masukin data, input data, laporan, ini setiap orang mesti saya report, satu-satu meja mesti saya datengin. Jadi saya tidak mungkin bisa tinggal bisnis saya. Jadi memang saya percaya banget Superman harus ada. Gimana caranya kalau bisnis nggak ada Superman mah nggak akan bisa jalan. Nah, jika Anda punya konsep seperti ini, selama-lamanya, amin, bisnis Anda tidak akan bisa ditinggal sampai kapanpun. Dan Anda bahagia jadi Superman. Ya kalau memang Anda benar-benar happy menjadi Superman, it's okay. Ya, jangan sampai mengeluh kalau teman Anda atau tetangga Anda punya bisnis yang sama dengan Anda dan mereka bisa jalan-jalan ke Korea dan bisnisnya bisa ditinggal, karyawannya tetap bekerja dengan baik, sedangkan Anda harus sana terus. Karena apa? Keputusan di tangan Anda. Ya, pemikiran mindset pun di tangan Anda. Kalau Anda merasa bisnis tidak bisa ditinggal, tidak akan bisa ditinggal. Tapi kalau Anda merasa bisa ditinggal, memang tidak mudah. Harus buat sistem, harus invest cost mungkin untuk ciptakan sistem yang baik, pengontrolan yang baik, audit yang baik, pengecekan yang baik supaya tidak ada kebocoran, dan bagaimana invest untuk mencari orang yang baik, invest untuk kita membuat KPI yang benar, job description yang bisa dijalankan, invest supaya membeli waktu. Mungkin rumput tetangga lebih hijau, mungkin rumput tetangga lebih baik. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kita tahu nggak berapa banyak pupuk yang mereka tanamkan kepada
tanah itu? Berapa banyak investasi yang mereka beli supaya itu rumput bisa hijau? Biasanya kita tidak melihat seperti itu. Kita hanya melihat hasil akhir. Nah, para pengusaha, para pemilik bisnis, jika Anda saat ini kena seperti ini dan Anda merasa bisnis tidak bisa ditinggal, cepat-cepat Anda ubah paradigma. Kalau Anda sebenarnya pengen punya waktu untuk keluarga, pengen bisnisnya bisa ditinggal. Ada caranya, tentunya ada. Nanti kita akan bahas di dalam webinar ini. Gejala berikutnya adalah Anda tidak percaya, Anda takut akan super team. Nanti kalau timnya pinter tadi, kalau pinter mereka bisa buka sendiri, akhirnya mereka punya bisnis dan saya benar-benar tidak jadi kompetitor saya. Itu banyak kejadian, coach. Wah, akhirnya apa? Kliennya dibawa-bawa, ya, customernya pindah semua gara-gara timnya. Nah, jadi Anda punya rasa takut. Nah, kalau Anda punya rasa takut dan Anda tidak percaya, Anda tidak mempercayai tim, Anda tidak bisa mau delegasi, ya selama-lamanya Anda akan jadi Superman. Ya, dan Superman itu ya sekuat-kuatnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda mau punya bisnis yang benar-benar bisa Anda punya waktu, bukan hanya untuk waktu untuk keluarga, tapi juga untuk berpikir bagaimana saya supaya bisnis bisa lebih strategis. Banyak pengusaha-pengusaha yang gagal, bisnis-bisnis yang gagal, bukan karena ownernya tidak kerja keras. Ownernya sangat udah kerja keras, bahkan kalau ada piala yang memberikan piala terbaik pekerja keras sedunia, mungkin Anda menang. Mungkin Anda menang sebagai pemenang itu. Karena Anda sudah sangat super kerja keras, tetapi masih gagal. Tetapi bisnisnya masih belum berhasil. Kenapa? Ya tadi, karena Superman. Tapi kalau Anda percaya, tentunya ada caranya. Saat ini kenapa nggak percaya? Karena Anda belum tahu caranya. Kalau Anda sudah tahu caranya, ternyata pengusaha-pengusaha yang sukses itu mereka menerapkan cara yang tepat. Sehingga timnya optimal, terkontrol dengan baik, dan hasilnya luar biasa. Dan ingat, kekuatan super team itu bisa 200 kali lipat daripada kekuatan Superman. Ya, ini dia gejala berikutnya. Gejala 7. Ini adalah gejala yang juga cukup fatal kalau Anda tidak punya sistem manajemen yang efektif, artinya semuanya masih manual, semuanya masih Anda. Bayangkan bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada sistem manajemen yang benar. Semua is about system. Di dalam bisnis, sistem adalah sangat hal yang penting. Jadi kalau Anda punya bisnis tidak ada sistem, berarti Anda tidak bisa mengukur seberapa bisnis Anda produktif, seberapa bisnis Anda sukses. Bagaimana Anda mengukur orang sistemnya tidak ada? Jadi penting Anda terapkan sistem. Nah, ada 7 gejala ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Anda pause sedikit video ini, ya, mungkin untuk 2-3 menit. Anda pikirkan, saya sudah kena ke berapa gejala? Nah, pertanyaannya, berapa lama lagi saya ingin bertahan dengan kondisi seperti ini? Atau mulai dari sekarang saya harus ubah nih, saya harus mengubah, saya harus transformasikan bisnis saya untuk ke arah yang lebih baik. Ya, silakan pause, Anda renungkan, Anda tuliskan. Apa yang menjadi goal Anda? Apakah saat ini Anda kondisi seperti ini atau Anda pengen lebih baik? Nah, mari kita lanjutkan. Mudah-mudahan Anda sudah punya gambaran, sudah punya beberapa rencana apa yang Anda akan lakukan di dalam bisnis Anda. Karena penting, Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai kapten dalam perusahaan Anda harus menentukan kemana arahnya. Karena tim akan semakin bingung kalau Anda nggak jelas arahnya. Tapi mereka akan semakin jelas kalau Anda jelas arah kemana. Kita lanjutkan. Nah, apakah Anda pernah melihat kondisi seperti ini? Kalau saya lihat di mall, di mana-mana sering kita lihat pengusahanya masih tunggu toko. Ya, tunggu toko. Dan ada karyawannya ada, tetapi ownernya masih di sana. Pertanyaannya, kalau ada customer yang lewat, datang ke toko tersebut, kalau mau tanya-tanya harga, ya, customer tanya harganya ke SPG-nya apa ke ownernya untuk mendapatkan harga yang lebih murah? Pasti tanya ke ownernya, ya. Nggak mungkin tanya ke SPG-nya. SPG pasti bilang, oh nggak bisa, ini sudah murah, sudah didiskon. Tapi kebetulan Anda lihat di belakang ada ibunya atau ada encinya di sana lagi baca buku gitu. Wah, baca majalah Kartini misalnya. Tanya, Cici, bisa diskon nggak? Si Cici bilang gini, tadi SPG kasih diskon berapa? Nggak dikasih, Cici bisa kasih. Ya udah deh, dikasih diskon 20.000. Lumayan. Nah, pertanyaannya, kalau Anda saat ini lewat ke toko tersebut dan encinya nggak ada di sana, apakah Anda mau beli? Belum tentu. Kenapa? Ya nggak ada encinya, nanti nggak dikasih diskon. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah encinya bisa ninggalin bisnisnya, bisa ninggalin tokonya, pipi sebentar ke WC? Susah juga. Soalnya kalau pipi sebentar,
Nanti kalau ada yang beli, susah diskonnya gimana? Karena dia harus penentu diskon. Tapi kalau dia punya sistem, ada juga yang ownernya tidak di sana, tapi tetap diskonnya sama. Misalnya contoh, ownernya tetap di sana, dan ada konsumen tanya, Ci, diskonnya berapa? Tadi SPG saya ngasih berapa? Nggak dikasih, udah murah katanya. Ya sama, saya juga ngasihnya, udah murah. Gitu ya Ci? Sama ya? Masa nggak bisa sih Ci? Udah sama, nggak bisa. Oh, kalau demikian, berarti konsumen tahu, berarti diskon sama, kondisi sama. Pertanyaannya, jika memang konsumen tersebut lewat dan encinya nggak ada, bisa terbeli nggak? Mungkin bisa terbeli. Dan pertanyaan berikutnya, apakah encinya bisa ke WC? Pipis sebentar? Bisa, karena ada sistem. Nah, itu adalah hal-hal sederhana mengenai sistem. Pertanyaannya berikutnya, ada juga yang kondisi seperti ini. Sampai kapan Anda mau di dalam bisnis Anda benar-benar tidak bisa ditinggal? Atau Anda mau menciptakan sebuah sistem supaya Anda bisa punya bisnis yang semakin besar dan Anda tidak harus di dalamnya dan karyawan tetap produktif. Anda tetap bisa punya waktu untuk keluarga. Itu jackpotnya. Apakah itu bisa? Bisa. Apakah itu mungkin? Mungkin. Nggak mungkin, coach. Lagi-lagi, kalau Anda punya pemikiran demikian, akan susah. Tapi kalau Anda, oke, saya akan ubah, dan saya akan jalani ini, dan saya yakin bisnis saya bisa seperti itu, mari kita sama-sama jalankan. Langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita bicara. Nah, kita akan membahas bagaimana Anda mulai mensistemasikan bisnis Anda. Pertama adalah Anda harus tahu konsep 80-20 rule, 80 dibanding 20. Artinya apa? Konsep ini adalah konsep yang sudah dipakai para pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai sistem di dalam bisnis mereka. Yaitu apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam bisnis itu adalah 80% yang dikerjakan dalam keseharian bisnis itu namanya rutinitas. Ya, contoh Anda misalnya punya dari hal-hal yang sangat-sangat simple. Misalnya contoh Anda punya bisnis angkutan. Ya, bisnis angkutan. Lalu Anda punya driver. Driver itu setiap pagi ngapain sih? Pasti manasin mobil. Setelah manasin mobil, keluarin mobilnya. Lalu mungkin cuci mobilnya. Sudah cuci mobilnya, lalu mungkin siapkan barang. Sudah siapkan barang, lalu antar ke rute-rute yang sudah diterapkan. Lalu sudah antar, lalu menagih pembayarannya. Setelah menagih pembayaran, pulang. Sudah pulang apa? Cuci mobil lagi. Sudah cuci mobil lagi, siapkan. Mobilnya diparkir ke tempat yang sama. Dan itu mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Pertanyaannya, itu rutin nggak? Itu rutin. Bisa nggak dibuat sistem? Sangat bisa banget. Artinya apa? Kalau Anda punya SOP yang jelas, job description yang jelas, ya, mau nanti orang supirnya berganti-ganti, tetap sistem kiriman Anda akan tetap dikirim dengan layanan tetap prima. Karena Anda sudah jelas standarnya, sudah jelas SOP-nya. Kalau Anda di bisnis telemarketing, setiap yang dilakukan telemarketing itu pertanyaannya hubungin ke berapa orang, listnya mana aja, cara bertanya seperti apa, itu rutinitas. Dan rutinitas bisa disistemasikan. Jadi kalau Anda teliti, kalau Anda bedah bisnis Anda, dibagi divisi marketing, divisi keuangan, divisi operasional, divisi produksi, divisi karyawan, divisi finansial, keuangan, divisi IT dan sebagainya. Kalau Anda bedah semua, Anda lihat mana pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Dan yang rutin itu seharusnya bisa disistemasikan. Nah, 80% harusnya bisa sistemasi. Sehingga fokus Anda hanya 20%. Sisanya yang tidak bisa disistemasikan. Misalnya apa? Misalnya kalau Anda conduct meeting. Ya, meeting, tata cara meeting itu bisa disistemasikan. Misalnya jam berapa mulai, jam berapa selesai. Di dalam meeting harusnya ada apa saja. Ya, harusnya ada yang datang adalah orang ini, orang ini, orang ini. Dalam meeting pembukaannya seperti apa? Tata cara membawakan meeting bagaimana? Ruangannya harus di mana? Tempatnya di mana? Harinya hari apa? Di dalam meeting apa yang harus dilakukan? Membuat minutes of meeting, mencatat dan sebagainya. Itu sistemasi. Tetapi pada saat membuat keputusan di dalam meeting tersebut harus Anda yang lakukan. Karena itu mungkin human. Perlu sentuhan manusia. Perlu sentuhan pemikiran, perlu sentuhan manajemen. Itu Anda fokus. Tetapi sisanya bisa disistemasikan. Nah, itu konsepnya. Mudah-mudahan bisa membuka Anda, cara pandang Anda ternyata sistem itu sebenarnya simple. Fokuslah yang rutin dan mulai sistemasikan. Dan Anda hanya fokus yang 20%. Karena 20% yang Anda fokus akan membawa hasil 80%. That's the concept of 80-20 rule.
Berikutnya, ada 8 tahap membangun sistem di dalam bisnis. 8 tahap ya. Kita melihat mulai dari mana kita membuat sistem. Fokus membuat sistem dari adalah why. Kenapa saya harus punya sistem di bisnis saya? Kenapa saya harus punya bisnis yang berjalan tanpa saya? Kenapa? Itu dulu. Karena how-nya belakangan, caranya agak lebih mudah. Caranya nanti punya API yang benar, punya buku manual yang lebih benar. Tapi pertanyaannya itu how-nya itu nggak usah terlalu dipikirkan. Itu akan lebih mudah. Yang perlu sangat dipikirkan adalah kenapa saya harus punya sistem di bisnis saya? Kenapa? Salah satu alasannya misalnya, coach kalau saya nggak punya sistem ya saya waktunya habis. Semua sama saya, bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik? Atau alasan berikutnya, coach saya pengen jual bisnis saya dalam bentuk franchise. Maka banyak orang yang sudah nanya, di kota ini sudah nanya. Nah kalau saya tidak punya sistem yang bisa saya jual ke mereka, saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis. Oke, selama Anda why-nya jelas, Anda akan menjalankan ini dan membangun ini dengan baik. Tetapi kalau why-nya tidak jelas, tidak kuat, Anda bangun ini, ya susah-susah gampang juga malah tambah parah. Karena apa? Membangun sistem itu tidak kompleks, tetapi juga tidak mudah. Sekali lagi, membangun sistem tidak kompleks, tidak sulit, tidak serumit yang Anda pikirkan, tetapi juga tidak mudah. Jika Anda tidak mempunyai faktor why yang kuat, Anda tidak akan serius, tidak akan komit dalam membangun sistem. Apa yang terjadi nantinya setengah-setengah jadi. Dan Anda tetap jadi Superman. Nah maka fokus ini ada benar-benar harus kuat banget. Kenapa? Why saya mesti punya sistem di dalam bisnis? Balik lagi, apa yang mahal? Apa yang paling the most valuable thing in your life? Itu Anda pikirkan. Nah, apa yang termasuk dalam why? Pikirkan. Visi 100 tahun goal. Wah, saya udah nggak ada coach. Betul, sudah nggak ada. Walt Disney sudah nggak ada. Tapi dia punya vision, masih diteruskan ke generasi-generasi sampai saat ini. Ya, dan itu visi cuma satu orang pemahat begitu ya, yang dia takut akan tikus bahkan. Tapi saat ini Walt Disney adalah satu perusahaan raksasa dunia yang sudah dapat menggoncang dunia. Nah, karena dia punya visi 100 tahun. Mungkin pada saat itu dia sudah tidak ada, tetapi masih ada orang-orang yang menjalankan itu dan sesuai dengan visinya. Apakah Anda punya visi 100 tahun ke depan? Anda pengen punya company yang mungkin bernilai ratusan juta dolar dan sebagainya, million dollar value, itu bagaimana? Visi 100 tahun. Dream Anda apa? Ya mungkin saat ini orang bilang, gila loh. Nah, tapi bisa jadi kalau memang Anda punya kekuatan itu, Anda bisa terjadi. Kedua, mission. Mission itu adalah bagaimana saya melangkah menuju ke visi saya. Langkah-langkah yang harus saya lakukan apa untuk mencapai visi saya. Visi 10 tahun, visi 20 tahun apa? Untuk bisa mencapai ke sana, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Seperti zaman dulu kita melihat ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Harto, 5 tahun pertama apa langkahnya, 5 tahun kedua apa langkahnya. Langkah menuju visinya apa? Ya, mission. Mission itu langkah-langkahnya. Atau misi kita apa? What's your mission in your business? Salah satu pengusaha yang pernah saya coach, dia bilang gini, coach, saya pengen punya visi adalah saya pengen besar. Karena saya benar-benar ingin masuk ke dunia internasional. Kalau saat ini saya sudah menguasai Indonesia bagian barat, ya, saya ingin Indonesia Timur pun saya kuasai. Saya juga ingin negara-negara ASEAN pun bisa saya kuasai. Kenapa? Karena kalau tidak saya menguasai mereka, mereka menguasai kita. Dan saya tidak mau seperti itu. Maka saya harus besar. Nah, jadi visinya seperti itu dan saya punya banyak orang-orang yang sudah saya bantu sejahterakan, karyawan-karyawan saya mulai dari jabatan yang paling rendah sekarang sudah jabatannya seorang manajer, kepala produksi, supervisor untuk administrasi dan sebagainya. Mereka berkembang dan saya pengen agar mereka pun keluarga semakin berkembang. Jadi benar-benar saya ingin agar lebih besar. Misi saya adalah 5 tahun ini saya fokus ke sini, ke situ dan sebagainya. Nah, itu jelas sekali. Kalau Anda jelas banget goalnya 100 tahun ataupun 10-20 tahun lah kalau nggak bisa 100 tahun, minimal Anda punya dream Anda. Lalu apa misinya? Ya. Setelah itu Anda harus punya budaya kerja. Budaya kerja seperti kayak budaya setiap negara lah. Kalau kita datang ke negara Afrika, datang ke negara Eropa, ke Amerika, Singapura, ya, itu budayanya berbeda-beda.
Indonesia juga punya budaya berbeda. Bahkan tidak ke negara, ke setiap provinsi, ke setiap kota di Indonesia punya budaya-budaya kerja yang berbeda. Ya, kalau kita bekerja di daerah perkotaan yang memang sudah sangat hektik, pasti speed response, speed action sangat diutamakan. Tapi kalau kita ke arah-arah Indonesia bagian yang lain-lain ya, mungkin bagian timur, selatan, mungkin lebih alon-alon, tapi kelakon misalnya begitu. Itu budaya. Anda harus tentukan budaya kerja apa yang saat ini Anda miliki dalam bisnis Anda. Nah, gunanya punya seorang business coach adalah business coach bisa brainstorm dengan Anda untuk mendapatkan budaya kerja di perusahaan Anda. Sehingga budaya ini yang nantinya Anda sosialisasikan kepada tim Anda sehingga mereka bekerja bukan hanya mengikuti job description ataupun aturan perusahaan, tetapi karena mereka satu culture dengan Anda. Dan itu akan membuat mereka jauh lebih solid daripada hanya fokus kepada job description ataupun kepada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Jadi penting sekali Anda punya budaya kerja yang dapat disosialisasikan dan dapat sesuai dengan gaya mereka bekerja. Karena ini penting sekali. Bayangkan kalau Anda punya budaya kerjanya cepat, tapi tim Anda budaya kerjanya lambat, bagaimana sistem tersebut dapat berjalan di bisnis Anda? Balik lagi Anda kan Superman. Jadi kalau Anda saat ini bingung bagaimana punya visi, misi, budaya segala macam, tentunya jangan Anda berpikir sendiri, jangan Anda cari cara sendiri. Bisa ngobrol dengan kami di Hendra Hilman International atau berbicara dengan saya, kita brainstorm apa visi, misi, dan budaya kerja saya. Karena ini sangat penting sebelum Anda punya bisnis sistem yang baik. Setelah why, kita fokusnya ini mengarah kemana, where, tujuannya kemana ini, visi misinya. Dari sini mau kemana? Nah, baru kita melihat SMART goal. Oke, kita punya 20 tahun goal, 20 tahun visi. Misinya begini, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, atau 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Goals adalah lebih singkat lagi. Berarti 1 tahun dari sekarang goalsnya apa? Goals itu adalah jangan dibuat terlalu tinggi sehingga kita tidak termotivasi. Dan jangan dibuat terlalu rendah sehingga kita merasa enteng. Dibuat cukup reasonable sehingga kita termotivasi dan kita merasa angka ini mampu untuk kita kejar. Angkat dikit, stretch sedikit, ya, tarik sedikit supaya Anda bisa kejar. Kalau Anda tidak ada satu angka ataupun target yang Anda kejar, Anda tidak akan termotivasi. Ya, sangat-sangat simpel seperti ini. Contoh, Anda bangun pagi lah. Kalau Anda pasang alarm sama Anda nggak pasang alarm, beda nggak? Akan ada beda-beda. Kalau Anda lari olahraga, kalau Anda nggak pasang menit, Anda harus lari berapa menit, Anda harus kecepatan berapa menit, sama Anda santai-santai, akan tentunya akan beda action yang dijalankan. Jadi gunanya goal adalah mengetahui kemana saya mengarah dan apa yang harus saya lakukan dalam kegiatan saya sehingga produktivitas saya bisa terukur. Kalau saya tidak ada goals, tidak ada target yang jelas, produktivitas saya tidak akan bisa terukur. Ya, maka goal ini sangat penting untuk membangun sistem. Lagi-lagi sistem is about target. Kalau bayangkan kalau ada saya pengusaha sering saya ketemui, ya saya tanya, Pak, targetnya apa? Aduh, target ya? Apa tuh target makanan apa ya gitu loh? Ada restoran baru namanya Target. Masih ada seperti itu. Padahal sekarang tahun 2016 masih ada pengusaha yang tidak punya target di dalam bisnisnya, tidak punya target kepada tim salesnya. Bayangkan tim salesnya bagaimana dia punya sistem. Kalau target saja tidak punya, goal aja nggak jelas. Nah, jadi Anda berpikir, ini merupakan hal-hal sangat dasar dan benar-benar fundamental dalam bangun sistem di dalam bisnis. Kalau Anda punya target yang jelas, goal yang jelas, arahnya jelas. Kalau enggak, tidak jelas. Ya, tapi balik lagi. Kenapa Anda mesti mempunyai ini? Why penting, ya. Berikutnya, setelah Anda punya goal yang jelas, target yang jelas, tahun ini saya mesti begini, tahun ini mesti begini, dan saya tahun ini misalnya meningkatkan penjualan sekian, profit meningkatkan sekian, saya punya sistem harus begini. Anda punya target yang jelas di tahun itu, baru Anda nanti akan mempunyai yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasi ibarat kalau kita ingin kita melihat pertandingan bola, dan pertandingan bola itu kita melihat dari misalnya beberapa kesebelasan, dan setiap klub bola pasti punya target, punya goal yang dikejar oleh tim tersebut. Misalnya, saya ingin masuk final, saya ingin menjuarai kejuaraan ini, atau Piala Eropa, atau apapun, punya target yang jelas. Sehingga kalau mereka punya target yang jelas, mereka menyusun struktur, strategi penempatan orang, strategi timnya di dalam pertandingan bola tersebut dengan sangat-sangat optimal.
dan menentukan orang-orang yang tepat di posisi-posisi yang tepat. Karena dia punya target yang jelas. Kalau tidak ada targetnya, friendly game lah misalnya seperti itu, ya friendly match begitu. Friendly match kan ya mau menang nggak menang ya is oke lah, yang penting main-main gitu kan ya, happy-happy, ya foto-foto selfie begitu ya. Ya sudah, struktur siapa aja bisa, ibu-ibu dimasukin ya. Nanti yang baru mulai ya udahlah, yang penting ramein aja. Karena targetnya yang nggak jelas. Tapi kalau bukan friendly match, kalau benar-benar FA Cup match begitu ya, wah mungkin strukturnya jelas lebih strategis. Nah, kembali lagi bikin goal, bikin struktur ini tentunya kalau Anda merasa stuck jangan lakukan sendiri. Daripada saya salah itu mahal loh, dibayarnya dengan waktu, dan waktu itu yang sangat mahal. Lebih baik ngobrol, brainstorm dengan yang sudah pengalaman di bidang itu, bagaimana cara membuat struktur organisasi dengan lebih detail, dengan lebih strategis. Berikutnya, setelah strukturnya jelas, kita harus tentukan struktur itu mulainya dari mana? Ya, dari mulai business flow, dari mulai calon customer yang akan masuk, mulai marketing, mulai sales, operational, keuangan, sampai ke HRD, karyawanan, dan juga IT ya. Bisa perusahaan-perusahaan suka ada IT-nya. Nah, apakah SOP di setiap division itu jelas? Ya, kita belum menentukan orangnya, kita baru menentukan posisi-posisi penting di dalam struktur organisasi apa. Salah satu klien saya membuat struktur organisasi yang benar dengan SOP yang tepat aja butuh waktu sekitar 4,5 bulan. Tapi benar ya, karena ini sangat-sangat strategis. Kalau Anda salah membuat struktur, salah membuat job description, dan salah mempunyai posisi, jangan-jangan nanti Anda salah rekrut. Udah Anda salah rekrut, masih mending kalau salah rekrut dengan struktur yang salah. Anda nggak tahu lagi cara rekrut seperti apa. Bayangkan bagaimana bisnis Anda bisa berjalan dengan sistem, dengan tim yang benar. Kalau strukturnya juga salah, posisinya salah, cara rekrutnya juga salah. Nah, makanya klien saya sangat benar-benar teliti banget, benar-benar detail sekali cara membuat struktur yang benar, sehingga dalam waktu 4,5 bulan baru strukturnya baik. Dan setelah itu terjadi, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, perkembangan bisnisnya meningkat hampir ke 318%. Gara-gara struktur yang dibenahi, gara-gara SOP yang dibenahi, dan juga penempatan orang yang tepat. Dan ownernya, kalau dulu itu masih harus ownernya kerja turun sendiri, sekarang ownernya sudah bisa santai, bermain golf, cari-cari properti untuk bisa membangun kantor baru, dan bisnis tetap jalan. Keren ya? Nah, pertanyaannya, nggak mungkin coach di bisnis saya. Mungkin, kalau Anda tahu caranya. Ya. Berikutnya, baru setelah kita why-nya jelas, tujuannya kemana jelas, baru kita pikirin how to-nya supaya bikin ini dengan baik. How to-nya ya kita jelas bagaimana tadi supaya SOP itu benar-benar hidup, tidak kita cuma bikin di dalam satu buku, modul ya, lalu kita simpan di dalam lemari, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita sentuh ya. Bagaimana supaya SOP, deskripsi penjualan, pekerjaan, dan karyawan menjalankan dengan baik? Tentunya ada how to-nya, yaitu dengan membuat raport, membuat KPI yang betul, membuat indikasi penilaian yang benar terhadap karyawan tersebut, sehingga dan monitoring juga, sehingga mereka juga terkontrol kinerjanya, attitude-nya penting. Bayangkan kalau mereka karyawan Anda dan attitude dan optimalisasi dari skill-nya tidak benar, jangan-jangan nanti kompetensinya atau skill-nya tidak baik. Apa yang terjadi? Customer kecewa. Customer kecewa karena attitude karyawan Anda ataupun karena skill karyawan Anda kesel, Anda gregetan, Anda rumahkan. Akhirnya apa? Anda jadi Superman lagi. Nah, ini juga penting masalah penilaian karyawan. Anda harus tahu gimana caranya, ya, bagaimana caranya membuat mereka termotivasi. Penting sekali. Bagaimana membuat karyawan Anda yang bandel-bandel, nakal-nakal jadi lebih berprestasi dan mereka menjadi seorang yang sangat proaktif. Itu penting. Ya, itu nanti kita bicara mengenai leadership. Oke. Berikutnya, buku manual, ya, buku manual juga harus punya. Apalagi kalau Anda mau punya rencana mau memfranchise-kan bisnis Anda, membuat Anda punya bisnis di mana-mana dan sebagainya cabang, harus ada buku manual. Ya, dan zaman sekarang kayaknya nggak cuma manual lah, bisa dengan video, bisa dengan teknologi yang lain-lain, supaya minimal karyawan Anda jelas apa yang harus dilakukan. Nah, basically 8 tahap ini yang akan saya bahas dengan lebih spesifik lagi di dalam acara saya nanti tanggal 20 Agustus, yaitu judulnya Business Transformation. Bagaimana Anda bisa punya sistem dengan lebih optimal sehingga Anda bisa punya waktu supaya Anda bisa berpikir dengan strategis di dalam bisnis Anda. Sistem. Sistem singkatan dari save yourself, time, energy, and money.
Jadi gunanya sistem adalah harusnya bisa membantu waktu Anda, energi Anda, dan uang Anda. Sistem berguna untuk membantu pekerjaan Anda, memudahkan pekerjaan Anda. Sistem membantu Anda untuk bisa mendeteksi kebocoran-kebocoran di dalam bisnis Anda. Sistem juga berguna untuk membantu menduplikasikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini Anda kerjakan sendiri. Sistem juga membantu Anda untuk mengecek produktivitas karyawan Anda. Sistem juga membantu supaya Anda bisa melipat gandakan profit Anda. Ya, jadi dengan sistem benar-benar pekerjaan lagi semakin baik. Ingat saja konsep ini. Kalau Anda tahu yang namanya hal kecil sih, kalau Anda lihat mobil mogok ya atau ban kempes dan sebagainya, untuk bisa mengangkat mobil tersebut, kalau kita masih pakai cara manual, mungkin kita perlu kumpulin 4-5 orang yang badannya keker-keker seperti Arnold begitu ya, dan angkat ya untuk bisa mengangkat. Tapi orang menciptakan yang namanya dongkrak. Nah, dengan menciptakan dongkrak, nggak usah 5 orang angkat, 1 orang badannya kecil pun bisa terangkat. Jadi sistem adalah seharusnya memudahkan pekerjaan Anda, mempercepat hasil. Kalau Anda terapkan dengan baik, kalau Anda tahu caranya. Tapi kalau enggak, ya jangan-jangan Anda yang terjebak. Pelajari tentang sistem karena benar-benar bukan hanya tentang sistem, tapi benar-benar tentang hidup Anda. Fokus sistem ada di mana saja. Pertama, sistem karyawan. Tentunya banyak hal yang bisa kita sistemasikan di dalam sistem karyawan atau HRD, mulai dari sistem rekrutmen, cara interview, cara screening, aturan main, dan sebagainya itu bisa kita buat sistem. Sehingga tim kita di divisi HRD jelas harus arahnya kemana, KPI-nya apa. Sistem juga bisa dilakukan di dalam proses operasional. Dari mulai barang masuk, penyimpanan di gudang, pengiriman, quality control, semua dibuatkan sistem dengan lebih optimal. Tentunya bukan hanya sistem di dalam mengelola timnya, tetapi juga sistem IT. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini daripada mengerjakan manual, menerapkan sistem IT, program yang betul sehingga mempercepat hasil. Bayangkan, dulu kalau mengecek barang atau menginput barang atau memasukkan kode perlu waktu sekitar 3 jam. Dengan punya sistem IT yang benar, mungkin setengah jam sudah selesai. Jadi karyawan Anda bisa pulang lebih cepat. Bahkan Anda bisa pulang lebih cepat. Mereka happy, Anda happy. Bisnisnya tetap jalan. Karena ada sistemnya. Sistem keuangan. Sama. Mulai dari apa? Mulai dari pencatatan biaya, pengelolaan biaya, budgeting, pencatatan AR, penagihan, monitoring bagaimana keuangan sudah dilakukan dengan baik, mengecek uang tersebut atau transfer tersebut masuk ke dalam rekening, sampai dengan bagaimana Anda melakukan analisa keuangan, apa yang harus Anda invest, alokasi dana kemana, itu semua ada sistem, pengontrolan, pengauditan, dan laporan dengan baik. Itu sangat memudahkan Anda. Bayangkan kalau Anda harus setiap hari buka Excel, rumus-rumusnya aja pusing. Ya, kalau Anda punya sistem keuangan yang baik, Anda tinggal masukkan angka, laporan keuangan dalam waktu misalnya kurang dari 10 menit sudah jadi. Dan sangat benar-benar akurat. Keakurasiannya ada, passwordnya ada. Jadi sangat-sangat membantu. Jadi ini penting juga, bisa dilakukan sistem dalam keuangan. Karena analisa keuangan lah. Jadi ingat, sistem adalah tentang 80% rutin. Dan rutin bisa disistemasikan. Orangnya bisa disistemasikan dengan KPI, dengan job desk yang jelas. Prosesnya bisa disistemasikan dengan program IT yang lebih optimal. Jadi dua-duanya akan mempercepat Anda. Dan sisanya 20% baru Anda berpikir, analisanya bagian Anda. Fokusnya bagian Anda. Keputusan itu berdasarkan analisa tersebut bagian Anda. Karena siapa tahu, keputusan itu akan memberikan hasil 80% terhadap kemajuan bisnis. Dan yang paling penting nantinya, kalau Anda punya sistem marketing and sales, itu benar-benar bisa menjadi mesin uang di dalam bisnis Anda. Seperti tadi cerita saya mengenai Pak Ciputra dengan punya hotel di mana-mana, sistem strategi marketing sudah jalan sendiri. Jadi tanpa harus Pak Ci datang ke sana, sistemnya jalan. Banyak yang mau menginap di sana, bahkan bukan hanya menginap, mereka menggunakan ruang meeting, menggunakan acara dan sebagainya karena sistem marketing and sales jalan. Nah, ini adalah fokus mensistemasi di dalam bisnis Anda. Sekali lagi, membuat sistem tidak kompleks, tetapi juga tidak mudah. Ya. Tidak kompleks, tidak susah, tetapi juga tidak mudah. Tapi kalau Anda benar-benar tahu melakukannya, Anda akan memudahkan bisnis Anda, memudahkan semua buat Anda, dan Anda akan merasakan manfaatnya banget. Salah satu klien kita setelah benar-benar dilakukan sistem dengan baik, seorang ibu dia bilang, "Coach, akhirnya saya bisa punya waktu untuk yoga, Coach. Dulu nggak punya waktu saya untuk yoga, susah gitu. Teman-teman ngajakin makan arisan saya nggak bisa. Tapi sekarang, aduh, begitu nikmatnya hidup, ya luar biasa." Nah itu
perasaan seperti itulah. Apakah Anda juga ingin punya perasaan happy? Bisnis jalan, tim Anda berjalan, hasilnya baik, dan Anda punya waktu untuk keluarga, dan punya waktu untuk memikirkan bisnis. Mulai masing-masing bisnis dari sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, keluarga-keluarga bahagia ya. Apakah Anda rela mengorbankan waktu Anda bersama mereka demi uang? Harusnya Anda punya waktu di saat anak-anak masih kecil, masih bertumbuh, masih butuh Anda, masih butuh bagaimana Anda bisa memberikan nilai-nilai positif pada mereka. Disinilah justru mereka butuh Anda. Jangan sampai di saat mereka butuh, Anda tidak ada. Nanti di saat mereka nggak butuh, Anda ada. Itu salah, terbalik. Makanya waktu berjalan terus, Anda lakukan perubahan dari sekarang. Ya. Kapan terakhir Anda berlibur? Dunia begitu indah. Ya, kalau Anda lihat di Google, cek aja 20 tempat terindah di dunia di mana. Apakah Anda mau mengunjunginya? Ya, kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Ya, kunjungilah, liburlah bersama keluarga, happy lah. Ya, dan bisnis tetap jalan, karyawan tetap optimal. Nah, kalau Anda ingin mempelajari ini semua dan Anda pengen ada transformasi di dalam bisnis Anda bisa ikut ke acara yang saya sebut Business Transformation Power Seminar. Maksudnya apa? Apa yang akan dipelajari? Siapa yang harus ikut dan sebagainya? Ya, pertanyaannya begini. Saat ini saya merasa saya jadi Superman. Saya sistem belum jalan. Saya waktunya habis. Saya sudah lelah, coach. Profit saya bukan semakin baik, malah semakin menurun. Padahal saya sudah bukannya saya tidak kerja keras. Apakah Anda ingin mengoptimalkan bisnis Anda dengan langkah sistemasi bisnis? Apakah Anda ingin juga ubah strategi Anda supaya lebih optimal? Ya. Semuanya akan saya bahas di dalam Power Seminar Business Transformation. Anda akan belajar 7 rahasia bagaimana membuat bisnis Anda hebat di saat krisis, cara mengembalikan putaran cash secara positif, cara dahsyat meningkatkan profit hingga 3 kali lipat, cara membangun sistem agar bisnis dapat menembus 50 tahun. Ya, tanggal 20 Agustus di hari Sabtu di Hotel Ibis Braga. Dan seminar ini hanya akan 1 kali saja saya bawakan. Ya. Nah, sebelum ke sana, coba Anda cek. Apakah saat ini Anda mengalami hal ini? Omset tidak naik-naik, bahkan cenderung menurun. Banyak customer yang beralih ke kompetitor. Dan Anda tidak yakin bisnis Anda bisa tetap eksis di tahun yang akan datang. Anda terbelenggu di bisnis Anda dan tidak dapat menikmati hidup yang Anda sukai. Dan tidak punya bisnis plan. Plannya ada, tapi sehari. Ya, atau seminggu paling lama. Tidak ada, sudah kerja keras, tapi tidak ada hasil. Satu segitu-gitu aja. Banyak kecolongan, kebocoran di bisnis sendiri. Tidak punya ide lain. Tim juga masa bodoh, cuek, ya tidak ada ownership lah. Anda sudah ikut seminar, tapi profit nggak naik-naik, sudah jenuh, capek bekerja, kehilangan energi dan sebagainya. Nah, apakah Anda mengalami hal-hal seperti ini? Apakah Anda biarkan hal ini terus-terusan, atau Anda ingin mengubah itu? Anda ingin transformasi lebih baik? Sekali lagi, ikut bisnis transformasi saya di tanggal 20 Agustus 2016. Judulnya adalah Business Transformation: How to Systemize Your Business. Di sana akan Anda belajar rahasia 3 bulan private coaching. Saya akan press menjadi 1 session seminar. Ya, jadi saya sudah mengcoach banyak pengusaha. Itu 3 bulan saya press jadi 1 hari di dalam acara Business Power Seminar, judulnya Business Transformation, tanggal 20 Agustus. Nah, apa aja yang akan Anda pelajari? 7 rahasia membuat bisnis Anda hebat di saat krisis. Mengembalikan perputaran cash secara positif dalam membangun sistem keuangan, karena ini penting. Kalau Anda lihat laporan keuangan Anda profit tetapi tidak ada cash-nya, berarti Anda tidak bisa memutarkan cash dengan baik. Banyak pengusaha-pengusaha bilang dengan saya, Coach, kalau krisis sebetulnya adalah peluang. Coach, banyak peluang-peluang yang tidak kita lihat. Harusnya kalau kita bisa ambil bisa jadi bisnis. Betul. Peluang bisa kita ambil, kondisi krisis bisa kita lihat jadi peluang kalau kita memiliki cash flow. Kalau kita tidak memiliki cash flow, peluang-peluang ya hilang, susah juga. Krisis ya tetap krisis. Tapi kalau kita memiliki cash flow, bisa banyak ambil peluang. Jadi fokus adalah bagaimana kita punya cash flow dengan baik. 8 tahap membuat sistem di bisnis Anda. Sistem pembentukan tim ini penting karena saat ini merasa, aduh coach saya tidak bisa membentuk tim. Ingat, tim yang baik bukan direkrut tetapi dibentuk. Ya, bagaimana kita nanti akan belajar bagaimana sistem pembentukan tim sehingga bisnis tidak mengandalkan Anda 100%. Menciptakan bisnis yang bisa bertahan dan berkembang sampai 50 tahun. Tentunya ini semua praktis-praktis dan hal-hal yang sangat to the point karena saya tidak senang yang sesuatu yang banyak-banyak teori. Seminar ini akan 25% teori, 75% praktis karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya mengcoach para pengusaha dan rahasia-rahasia bagaimana mereka bisa berhasil bisnisnya dengan sistem yang lebih baik dan mereka saat ini menikmati bisnis mereka. Nah,
Sekali lagi tanggal 20 Agustus 2016. Investasinya berapa jika ingin ikut Business Transformation Seminar ini? Investasi normalnya adalah 990.000 saja per orang. Early bird-nya 790.000 per orang. Dan early bird hanya sampai tanggal 17 Agustus 2016, hari kemerdekaan. Tetapi ada crazy offer. Untuk Anda yang saat ini sudah menonton webinar saya, Anda jika mau daftar langsung ada crazy offer. Crazy offer-nya adalah jika Anda saat ini mendaftar langsung, mengkonfirm pendaftaran Anda bisa mendapatkan harga hanya 390.000 saja per orang. Tetapi hanya kepada 30 peserta pertama yang mendaftar dari saat ini sampai tanggal 15 Agustus. Masih ada beberapa waktu untuk Anda mendaftar sekarang jika Anda ingin mendapatkan harga crazy offer hanya 390.000 per pack. Hubungi kemana? Hubunginya ke 0811 201 2121. Sekali lagi, jika Anda ingin menghubungi dan ingin mendaftar langsung ke 0811 201 2121 Hendra Hilman International Business Clinic. Atau Anda bisa mencek di website kami hendrahilmanin.com. Nah, apapun keputusan Anda saat ini dapat membuat malapetaka atau sukses. Saran saya, pilih sukses. Jika Anda ingin mendapatkan bisnis tips dari saya, Anda bisa mencek ke website saya hendrahilman.com atau bisa WA langsung ke saya, atau juga Anda bisa menonton video-video bisnis tips, manajemen tips, marketing tips, leadership tips semua di dalam YouTube channel saya, Coach Hendra Hilman. Nah, para pengusaha, demikian webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda, membuka pikiran Anda, dan membuat Anda semakin lebih sukses dalam menjalani bisnis Anda. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman. Salam pengusaha.